Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kata penulis di sini, walima thabata fil ahaditsil mutawatirah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah yukhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Termasuk di antara perkara akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih dengan derajat yang mutawatir, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat itu mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam neraka sepanjang mereka masih memiliki iman, meskipun imannya itu sebesar biji. Ya, meskipun imannya sebesar biji. Maksudnya iman di sini adalah tauhid. Ini sebagaimana yang diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wal mu'minun wa baqiya arhamur rahimin fayukhrijullahu minan nari aqwaman lam ya'malu khairan qat." Kata Nabi SAW, nanti di akhirat para malaikat akan memberi syafaat, para nabi akan memberi syafaat, orang-orang beriman akan memberi syafaat. Maka tinggal Allah Arhamur Rahimin, yang maha pengasih dari semua pengasih. Apa yang dilakukan Allah? Allah mengeluarkan suatu kaum dari api neraka, maksudnya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, padahal mereka ini tidak atau belum mengamalkan amalan sama sekali. Ya, mereka ini sejatinya belum mengamalkan amalan sama sekali. Namun karena ada tauhid, karena ada iman meskipun kecil, maka mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Nah, ini yang menjadi akidah ahli sunnah wal jamaah yang kemarin kita sampaikan, bahwa orang-orang Khawarij, mereka menganggap pelaku dosa besar di mana tempatnya? Surga atau neraka? Neraka. Nerakanya ini neraka apa? Sementara atau kekal? Kekal. Ya, orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Demikian juga Mu'tazilah. Adapun orang-orang Murji'ah, mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar itu mereka tetap berada di surga karena dosanya itu tidak mempengaruhi keimanannya. Ini kata sebagian orang-orang Murji'ah. Ya. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan
pelaku dosa besar sepanjang mereka masih ada keimanan, maka kita katakan dia ini tahta masyiatillah. Dia ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak, maka pelaku dosa besar ini diampuni sama Allah, sehingga dia masuk mana? Masuk surga. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka dia disiksa untuk mempertanggungjawabkan maksiatnya. Tapi siksanya dia siksa yang apa? Sementara, sesuai dengan kadar dosanya. Nah, nanti ketika dia selesai mempertanggungjawabkan dosanya itu, maka dia dikeluarkan dari neraka menuju ke surga. Namun kalau pelaku syirik, yaitu dia nggak punya keimanan sama sekali, orang-orang kafir, pelaku kesyirikan, mereka nggak punya keimanan meskipun sebesar biji, maka ketika disiksa di neraka, mereka kekal di neraka selama-lamanya, dan Allah tidak akan mengampuninya. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati belum tobat dari syiriknya, tapi Allah masih mengampuni yang di bawah kesyirikan, yaitu maksiat-maksiat, bagi yang dikehendaki sama Allah. Maka ini bukan berarti ahlu sunnah menggampangkan maksiat, tidak. Ahlu sunnah meninggalkan semua dosa, baik itu syirik ataupun bid'ah ataupun maksiat, ditinggalkan semuanya. Namun ahlu sunnah harus adil. Pelaku dosa besar memang demikian dalilnya. Selama dia masih iman, masih beriman, masih memiliki keimanan, maka dia mungkin kelak diangkat dari neraka menuju ke surga. Ya, nas'alullah al-afiyah. Kita lanjutkan, kata beliau, wa minal imani billah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara iman kepada Allah yaitu al-wala wal bara, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wa yubghidul kuffara wa yu'adihim, termasuk perkara keimanan kita membenci orang-orang kafir dan kita memusuhi orang-orang kafir. Itu termasuk bagian akidah jamaah. Al-wala wal bara, membenci orang kafir karena kekufurannya. Awas, ini harus ditekankan. Kita membenci orang kafir bukan karena perkara-perkara lain, enggak, tapi kita membencinya karena kekufuran yang ada padanya. Wa ala ra'sil mu'minin min hadhil ummah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kembali ke sini, kita mencintai seseorang itu karena Allah, karena keimanannya dia. Kita mencintainya karena dia ahlus sunnah, dia berada di atas jalan Nabi SAW. Dia orang yang takwa, bertakwa kepada Allah. Dia orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita cinta kepada dia karena keimanannya. Ada orang-orang kafir kita wajib membenci, bukan boleh ya, bukan pilihan kita. Terserah saya mau benci atau tidak, Ustadz. Enggak. Kalau Anda mengaku beriman, Anda membenci orang kafir itu. Karena apa kita benci? Karena kekufurannya. Karena dia kafir kita benci. Namun membenci orang kafir tidak mengharuskan mendolimi mereka. Awas ya, membenci orang kafir tidak harus mendolimi mereka. Beda, ini dua pembahasan yang berbeda. Mendolimi mereka hukumnya haram sepanjang dia kafir yang dijamin keamanannya, sepanjang dia kafir yang mengikat perjanjian damai dengan orang-orang beriman, maka nggak boleh didolimi. Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir yang punya perjanjian dengan orang-orang beriman, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Dijaga darahnya, dijaga kehormatannya, dijaga hartanya. Demikian juga Allah membolehkan kita berbuat baik kepada orang kafir itu dalam perkara-perkara duniawi. Allah mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir sepanjang mereka tidak memerangi kalian, sepanjang mereka tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat engkau enggak adil kepada mereka, maka tetap berbuat adil, kata Allah. Harus jujur kepada orang-orang kafir, berbuat adil. Meskipun kita meyakini bahwasanya kita dengan orang kafir itu ada permusuhan, ada kebencian kepada orang-orang kafir. Itu harus ada dalam diri kita. Seperti misalnya kita membenci orang-orang yang berbuat maksiat. Anda kalau misalnya ada orang mungkin preman, suka minum khamr, ya suka memperkosa, berzina misalnya, antum cinta atau benci sama dia? Ya benci, sesuai dengan kadar kejahatannya. Ya, semakin buruk kemaksiatannya, semakin banyak kemaksiatannya, maka semakin bertambah apa kita? Kebencian kita. Tapi semakin sedikit kemaksiatannya, semakin sedikit keburukannya, maka sedikit pula kebencian kita. Nah, ini maksiat saja kita benci, apalagi yang kekufuran. Kufur ini levelnya di bawah atau di atas maksiat? Di atas maksiat, maka kita benci kepada dia. Apabila ada yang pertanyaan, Ustadz, kalau ada yang bertanya bagaimana menggabungkan antara dua hal ini? Kita wajib membenci orang kafir, tapi ternyata Allah membolehkan kita menikah dengan orang kafir, yaitu ahlul kitab, ya, orang kafirnya yang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Yaitu lelaki muslim boleh dia menikahi wanita ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani, boleh. Bukan harus, enggak. Ya, hukumnya boleh. Tapi kalau orang-orang musyrik, Hindu, Buddha, nggak boleh. Hanya ahlul kitab. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Laki-laki ahlul kitab boleh nggak menikahi wanita muslimah? Tidak boleh. Tidak berlaku sebaliknya. Allah sebutkan di surat Al-Maidah, kalau nggak salah ayat yang ke-5 atau ke-6, Allah mengatakan, wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-5 atau ke-6 itu. Dan makanan-makanan mereka halal bagi kalian, makanan kalian halal bagi mereka, dan wanita-wanita yang beriman halal bagi kalian, dan wanita-wanita ahlul kitab. Bener ya? Ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Namanya kita menikah dengan wanita ahlul kitab, maka berarti kita mencintainya. Kalau nggak cinta, nggak mungkin dia apa kan? Dinikahi. Sedangkan kita harus membenci orang-orang kafir. Bagaimana menggabungkannya? Dalil tentang membenci orang-orang kafir ada dalam surah Al-Mumtahanah, ayat yang ke-4 atau ke-5 di halaman pertama. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, benar ya? Ayat yang kelima. Oh, keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan pada diri Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersama beliau, nabi-nabi yang mengikuti jalan beliau. Apa itu?
yaitu mereka mengatakan kepada kaumnya yang kafir, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami mengkufuri, mengingkari perbuatan kalian. Telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib membenci, memusuhi orang-orang kafir tersebut. Terus bagaimana menggabungkan dua hal ini? Kata para ulama, namanya cinta itu ada dua model. Yang pertama adalah cinta yang sifatnya tabi'i, kecintaan yang sifatnya manusiawi, tabiat manusia mencintai. Ini cinta dalam perkara-perkara duniawinya. Yang kedua yaitu kecintaan yang sifatnya ta'abbudi, kecintaan yang sifatnya ibadah. Ya, kecintaan yang di dalamnya beribadah. Maka kalau digabungkan, seorang lelaki muslim punya wanita istri yang kafir ahlul kitab, maka dia mencintai istrinya dari sisi tabi'i, dari sisi tabiat. Karena dia istri saya, karena dia adalah karena dia istri saya, pasangan saya, maka saya mencintainya dari sisi ini. Namun dari sisi kekufurannya, saya membencinya. Bagaimana prakteknya? Saya tidak mau ikut-ikutan dan tidak mendukung, tidak mensupport kekufurannya. Nggak disupport kekufurannya. Ketika istrinya bilang, "Mas, ini sekarang hari Minggu, antarin saya ke gereja dong." Enggak. Ini bentuk kebencian kita kepada dia. "Mas, ini sebentar lagi Natal, kita nggak mau menghias rumah kita dengan pernik-pernik Natal gitu." Enggak. Ya, tapi dari sisi dia seorang wanita, dari sisi dia seorang istri, kita mencintainya. Repot kan punya istri kayak gitu? Yang muslimah banyak kok. Dibolehkan menikah dengan ahlul kitab itu dengan tujuan untuk menarik hatinya kepada Islam. Karena wanita itu ikut lelaki. Ya, karena wanita itu biasanya ikut sama laki-lakinya, meskipun ada laki-laki yang ikut sama wanitanya. Makanya nggak boleh sebaliknya. Nggak boleh ahlul kitab menikah dengan wanita muslimah, nggak boleh, karena dikhawatirkan yang muslimah ini akan murtad, keluar dari Islam. Kalau masih bingung, Ustadz gimana kok satu sisi kita mencintai, satu sisi kita membenci? Ini kok kayak nggak nyambung gitu. Bagaimana bisa ada satu objek yang kita cintai di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita benci? Kok bisa? Ya bisa saja. Berapa banyak satu objek, tapi ternyata kita cintai dari satu sisi dan kita benci dari sisi yang lain. Contoh misalnya, kita punya kawan. Kawan kita ini, kalau dia lagi gajian, kita cinta sama dia. Tapi kalau sudah tanggal tua, kita benci sama dia. Bisa kan kayak gitu kan? Atau obat. Ya, obat puyer. Itu dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain. Obat puyer dibenci dari sisi apanya? Rasanya, efek sampingnya, harganya, ya kan? Iya. Tapi dicintai dari sisi yang lain, dari sisi apanya? Khasiatnya. Baik, maka itu tadi, kebencian dan kecintaan harus ditempatkan pada tempatnya. Kemudian demikian juga kita mencintai seseorang. Kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanannya dia. Kita mencintai apa yang dicintai Allah. Kita membenci apa yang dibenci sama Allah. Allah cinta kepada orang-orang mukmin, maka kita cintai orang-orang beriman. Allah murka kepada orang-orang kafir, maka kita juga murka kepada mereka. Nah, orang beriman yang paling wajib untuk kita cintai siapa? Ya, setelah Rasulullah,
para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang dimaksud oleh beliau. Wa ala ra'sil mu'minin min hadhil ummah ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang beriman yang paling atas levelnya, yang wajib untuk kita cintai di atas semua orang beriman yang ada sekarang ini adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah pastilah. Tapi kenapa ditekankan para sahabat? Karena muncul sebagian orang mengaku muslim, mengaku mukmin, namun membenci sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mencintai Rasul, semua muslim mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara lisan, pengakuan, meskipun prakteknya juga nggak membuktikan hal itu. Nah, tapi kalau para sahabat, nah ini banyak di antara kaum mukminin, nggak cuma Syiah saja ya, awas. Anda sudah punya pikiran, wah ini pasti Syiah ini. Iya, itu gembongnya itu yang paling benci sahabat. Tapi banyak juga yang bukan Syiah membenci sahabat. Seperti orang-orang Khawarij misalnya, diantaranya adalah Sayyid Qutb. Ya, membenci sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, mencela Utsman bin Affan, Abu Sufyan, Muawiyah, dihabisi sama Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran. Ya, Sayyid Qutb ini tokohnya apa? Bapak terorisme dunia. Ya, tokohnya Ikhwanul Muslimin. Ya, banyak orang-orang yang tidak tahu akidah orang yang satu ini. Dikiranya dia seorang reformis, pejuang Islam, tapi lihat kitab-kitabnya. Banyak berisi penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Di antara kesesatannya adalah yaitu mencaci Utsman bin Affan, ya, mencaci Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Abu Sufyan bapaknya juga, ya, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Maka wajib untuk kita mencintai para sahabat Nabi. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan seseorang adalah mencintai orang-orang Ansar, yaitu para sahabat. Dan tanda kemunafikan adalah membenci, memusuhi orang-orang Ansar, yaitu para sahabat. Ya, kemudian kata beliau, fa ahlus sunnati wal jamaah yuhibbuna wa yuwalunahum wa ya'taqiduna annahum khairun nasi ba'dal anbiya. Maka ahlus sunnah wal jamaah mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat, dan meyakini bahwa para sahabat adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Jadi kalau kita ditanya siapa manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, maka jawabannya para sahabat secara umum. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdasarkan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi yang datang setelahnya para tabi'in, dan kemudian generasi yang datang setelahnya para tabi'ut tabi'in. Muttafaqun ala sihhatihi. Wa ya'taqiduna anna afdalahum Abu Bakrin As-Siddiq, thumma Umaru radhiyallahu thumma Umaru Al-Faruq, thumma Utsman Dzun Nurain, thumma Ali Al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah kita meyakini para sahabat secara umum adalah manusia yang terbaik di umat Islam ini setelah para nabi dan rasul, maka kemudian kita meyakini di antara para sahabat yang terbaiknya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan baru yang keenam ini adalah 10 sisa dari 10 orang sahabat yang dijamin surga. Baik, ada yang bisa nyebutin 6-nya ini apa? Nabi menyebutkan ada 10 orang sahabat yang dijamin surga, yang dikenal dengan nama Al-Ashratul Mubasysyaruna bil Jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira ketika masih hidup, diberi kabar gembira kalau mereka ini sudah masuk surga. Hadis lain, ini satu redaksi. Bilal iya, tapi hadis lain
Ini disebutkan sama Nabi 10 orangnya dalam satu ucapan. Taib, sudah tak sebutkan 4 tadi. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah, Sa'id ibn Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az Ibnul Awam, Az-Zubair ibnu Al-Awam. Ya, ini 10 orang. Dihafalkan jamaah ya. Kita ngaku ahlus sunnah cinta sahabat. Ya, 10 orang sahabat yang dijamin surga. Wallahu a'lam. Dihafalkan. Taib. Tsumma baqiyatus sahabah ajma'in. Ada para ulama yang lebih memperinci lagi. Setelah 10 orang sahabat yang dijamin surga, maka yang paling afdol di antara para sahabat adalah yaitu orang-orang atau sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Ya, yang ikut perang Badar. Ini sahabat-sahabat yang paling afdol dan dijamin surga mereka ini. Kata Nabi SAW, la'allallah qad tala'a ala ahli Badr wa qala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Kata Nabi, bisa jadi Allah melihat orang-orang yang pernah ikut perang Badar, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian semau kalian, karena kalian sudah pasti masuk surga. Ya, maka Ahlu Badar ini punya kedudukan yang mulia di antara para sahabat. Kemudian ada ulama yang memperinci lagi, yang terbaiknya adalah setelah itu orang-orang yang ikut baiat ridwan. Ya, ini ijtihad ya dari para ulama, urutan-urutannya ini cuman yang disepakati tadi 10 orang sahabat yang dijamin surga ini yang terbaik di antara semua sahabat yang lain. Kemudian kita lanjutkan, kata beliau, wa yumsikuna amma syajara bainas sahabah. Kita ahlus sunnah dituntut untuk menahan diri, menahan lisan dari pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Terjadi pertikaian di antara para sahabat, seperti misalnya perselisihan antara siapa dan siapa? Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu taala anha, Az-Zubair dan Talha ketika perang, bukan, sebelum perang Siffin, perang Jamal. Nah, perang Siffin Ali bin Abi Thalib dengan kok Aisyah lagi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Taib, ini perselisihan di antara para sahabat, kita dituntut untuk menahan diri dari mengucapkan sesuatu yang tidak pantas kepada para sahabat. Oh iya, ini Muawiyah ki ngawur memangnya ini. Oh iya, Ali bin Abi Thalib ini harusnya nggak boleh kayak gini, enggak. Ya, iya, diam, tidak mengomentari. Tapi kalau mempelajari sirah mereka nggak apa-apa, dan menyampaikan kisah-kisah tentang perselisihan antara para sahabat, ini juga harus orang-orang yang memang paham. Karena banyak sekali riwayat-riwayat yang dusta tentang pertikaian di antara para sahabat ini. Iya, banyak riwayat-riwayat yang dusta tentang hal ini. Sehingga kalau kita membacanya, itu menjadikan kita menyalahkan salah satu pihak. Padahal para sahabat, mereka ini orang-orang yang ahli ijtihad. Kalaupun mereka keliru ijtihadnya, maka tetap dapat satu pahala. Kita yang mencelanya, ini yang pasti dosa. Ya kan? Kalaupun ijtihadnya Muawiyah salah, ya, ijtihadnya Muawiyah salah, maka kita katakan Muawiyah seorang sahabat Nabi, dia bisa jadi salah ijtihadnya, maka orang yang salah ijtihadnya tetap mendapatkan satu pahala. Kalaupun ada sahabat yang keliru, maka bisa jadi kekeliruannya itu karena kita membaca kisah yang salah, membaca riwayat yang salah.
Oh enggak Ustadz, ini riwayatnya nggak salah, bener. Oh iya, bisa jadi kalaupun itu benar riwayatnya, bisa jadi para sahabat meskipun melakukan kesalahan, namun kebaikan-kebaikan mereka itu lebih banyak, sehingga kesalahannya itu terkubur dengan kebaikan-kebaikannya itu. Tapi nggak bisa gitu Ustadz, namanya salah ya tetap salah. Iya, kalaupun para sahabat salah, Nabi SAW memintakan ampun kepada para sahabat Nabi. Ya, Nabi memintakan ampun kepada para sahabat. Jadi gitu. Kalau ada orang yang menyalahkan para sahabat, kita harus memberikan uzur kepada para sahabat. Ya, bisa jadi para sahabat ini punya kebaikan yang banyak. Bisa saja para sahabat ini sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itu. Jangan dibiarkan fitnah-fitnah, ya, ucapan-ucapan yang enggak baik kepada para sahabat bergulir di antara kaum muslimin. Jangan. Makanya kita dituntut menahan diri. Kata beliau, wa ya'taqidun annahum fi dzalika mujtahidun. Ini yang tadi kita sebutkan. Dan kita meyakini para sahabat yang berselisih ini orang-orang yang sedang berijtihad. Ya, sedang berusaha untuk mencari jalan kebenaran. Man asaba falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun. Barang siapa di antara para sahabat ini yang benar ijtihadnya sampai kepada titik kebenaran, maka dia dapat 2 pahala, yaitu pahala ijtihadnya, usaha dia, dan pahala karena dia benar. Tapi kalau salah, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala ijtihad, usahanya dia dalam meraih jalan kebenaran itu. Wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minina bihi. Dan kita wajib mencintai ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau ditanya siapa ahlul bait? Siapa yang disebut ahlul bait? Atau perlu tema khusus tentang ahlul bait? Di sini ada kitab yang bagus yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Tab ini judulnya Fadlu Ahlil Baiti wa Uluwi Makanatihi Inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Keutamaan Ahlul Bait dan tingginya kedudukan mereka di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita ini sering dituduh membenci Ahlul Bait. Ya, sering dituduh membenci Ahlul Bait. Tapi ringkasnya saja, Ahlul Bait adalah keluarga Nabi SAW yang beriman, bertauhid, yang ittiba, mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka Ahlul Bait yang memang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, maka kita wajib mencintainya, kita wajib memuliakannya, kita wajib meyakini bahwa dia ini lebih afdol daripada orang lain yang bukan Ahlul Bait. Tapi yang dilihat pertama kali apanya dulu? Keimanannya, tauhidnya, ittiba'nya kepada Nabi SAW. Jangan yang dilihat pertama kali adalah Ahlul Baitnya, jangan. Nah, ini nggak berbeda seperti sebagian orang di negeri kita. Pokoknya kalau ini adalah Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW, dicintai luar biasa. Dicium tangannya, ya, atau mungkin apa lagi, diminum air bekas minumnya, ya, meyakini bahwa dia ini orang yang maksum, bahkan terbebas dari dosa, nggak bisa salah. Kenapa? Karena darah Rasulullah mengalir di dalam tubuhnya. Ya salam. Tanpa melihat bagaimana akidahnya orang ini, bagaimana tauhidnya orang ini. Ternyata dia adalah ahlul bidah.
Bukannya malah mengikuti Rasul, mengikuti kakeknya, namun justru mereka jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan yang dulu kakeknya, yaitu Nabi SAW, memperingatkan dari hal tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Diperingatkan sama Nabi, malah jatuh dalam kebid'ahan. Maka meskipun dia ahlul bait, tapi kalau ahlul bid'ah tidak ada kecintaan kepadanya, tidak ada kemuliaan padanya. Ini yang harus kita yakini. Apa dalilnya? Kalau ahlul bait, katakan benar ya, keturunannya itu nyampe kepada Nabi SAW, bawa akte notaris gitu. Ya, saya turunannya Nabi, bawa bukti-buktinya. Ya sudah. Atau mungkin ada tes DNA, ya sudah, nggak apa-apa. Pengakuanmu itu kita terima. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana tauhidmu. Ternyata kau pelaku kesyirikan. Suka datang ke kuburan misalnya, ngalap berkah di kuburan. Atau kau justru jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan akidah, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bid'ah-bid'ah yang lain. Maka kalaupun kau resmi sudah ditetapkan jadi ahlul bait, namun kalau penyimpanganmu itu masih ada pada dirimu, tidak ada kemuliaan padanya. Apa dalilnya? Yaitu tentang anaknya Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah sebutkan dalam surat Hud. Dikisahkan di situ Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, mengajak anaknya untuk naik ke atas perahu. Tapi ternyata anaknya enggak mau. Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Oh enggak, saya akan naik ke atas gunung. Dan itu akan menyelamatkan aku dari banjir yang besar. Tapi ternyata tenggelam. Tapi setelah tenggelam, maka Nabi Nuh berkata kepada Allah. Nabi Nuh mengatakan, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, sesungguhnya anakku yang tenggelam itu termasuk ahli. Maksudnya ahli apa? Ahlil bait, ahli baitku, keluargaku. Dan sesungguhnya janjimu itu hak ya Allah. Karena Allah sebelumnya sudah berjanji menyelamatkan keluarganya Nabi Nuh. Allah mengatakan, ketika disuruh naik ke atas kapal, Allah memerintahkan untuk mengajak atau mengambil satu pasang dari makhluk-makhluk yang ada. Min kulli zawjaini itsnaini wa ahlak. Tuh, Allah menjanjikan bahwa keluargamu wahai Nuh akan selamat. Tapi ternyata anaknya tenggelam. Nah, ini Nabi Nuh ya bukan protes ya. Nabi Nuh mempertanyakan, anaknya apa benar tenggelam atau nanti selamat gitu. Maka Allah menjawab, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu yang tenggelam, laisa min ahlik, dia bukan ahlul baitmu. Tuh. Padahal anak nyel itu jemaah. Ya kan? Itu anaknya Nabi Nuh langsung, bukan keturunan generasi sekian kayak orang-orang sekarang ini, bukan. Iki langsung anaknya Nabi Nuh. Tapi ketika dia kufur, ketika dia menyimpang, Allah mengatakan laisa min ahlik, dia bukan ahlul baitmu. Jadi ahlul bait bukan hanya dilihat dari garis keturunan, bukan hanya dilihat dari kekerabatan, tapi ahlul bait juga yang paling utama ahlul bait dilihat dari keimanannya, ittiba'nya, tauhidnya. Kemudian dalil kedua, yaitu kisah tentang Usama bin Zaid. Bukan Usama bin Zaid. Oh iya, Usama bin Zaid yang minta keringanan kepada Nabi SAW untuk membatalkan hukuman had kepada seorang wanita yang ketahuan mencuri dari Bani Makhzum. Mereka nggak tega memotong tangan wanita ini. Maka mereka sungkan mau ngomong sama Nabi. Maka akhirnya disuruh Usama bin Zaid. Kenapa Usama bin Zaid? Karena Usama bin Zaid adalah hibbur Rasul, kecintaannya Rasul SAW. Mungkin kalau Usama bin Zaid yang ngomong, Nabi mau. Maka datang Usama mengatakan maksudnya, maka Nabi marah. Nabi mengatakan, inna ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihimul qawi taraka alaihil had wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil had. Atau kama qala,
Sesungguhnya yang menyebabkan umat sebelum kalian itu binasa, yaitu karena mereka ini tajam ke atas, tumpul ke bawah. Kebalik. Tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yaitu kalau yang mencuri adalah seorang syarif, orang yang mulia, orang yang terpandang, taraku alaihil had, mereka meninggalkan hukuman had. Tapi kalau yang mencuri adalah orang yang dhaif, orang yang lemah, yang tidak terpandang, miskin, nggak punya apa-apa, maka mereka menegakkan had. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi lau anna Fatimata binta Rasulillah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku yang memotong tangannya. Tapi Fatimah ahlul bait bukan? Nyel langsung anaknya kok. Tapi lihat sikap Nabi, memang nggak pernah terjadi ya Fatimah nyolong, nggak pernah. Tapi Nabi mengatakan seandainya pun Fatimah mencuri, aku yang memotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa ahlul bait tidak maksum. Menunjukkan bahwa ahlul bait itu bisa salah, bisa keliru. Ya, maka jangan berlebihan kepada ahlul bait, tapi di satu sisi nggak boleh membenci ahlul bait. Dudukkan pada tempatnya. Ya. Dan maka ini diantara akidah Ahlussunnah, wajib mencintai ahlul bait. Wa yatawallawnahum wa yatawallawna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminin. Ahlussunnah itu juga mencintai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah ibunda-ibunda kita. Ya, istri-istri Nabi adalah ibundanya orang-orang beriman. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ahzab di awal-awal halaman pertama surat Al-Ahzab, nanti dilihat sendiri. Allah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama daripada orang-orang beriman, daripada diri-diri mereka. Dan istri-istri Nabi adalah ibundanya orang-orang beriman. Nah, ini yang dulu dijadikan hujjah oleh Abdullah bin Abbas ketika membantah orang-orang Khawarij. Pernah dengar kisahnya? Abdullah bin Abbas membantah orang-orang Khawarij, berdialog dengan orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij ini, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Salah satunya adalah karena Ali bin Abi Thalib ketika perang Jamal, tadi perang Jamal, ngelawan siapa? Aisyah. Ngelawan Tolha, Az-Zubair, dan pengikut-pengikutnya. Kata orang Khawarij, ini yang diperangi sama Ali bin Abi Thalib ini, di pandangan Ali mereka ini apa? Kafirkah atau muslimkah? Mereka mengatakan qatala aqwaman walam yasbi nisa'ahum walam yaghnam amwalahum. Fala in kanu muslimin faqad hurrima alaihi qitaluhum wala in kanu kuffara faqad hallat lahu nisa'uhum wa amwaluhum. Kata mereka, Ali bin Abi Thalib ini ketika perang Jamal, menurut Ali yang diperangi itu muslimkah atau kafirkah? Kalau menurut Ali yang diperangi muslim, enggak, itu dosa berarti Ali, karena memerangi orang muslim hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Tapi kalau menurut Ali mereka ini kafir, maka kenapa setelah selesai peperangan itu, kan Ali menang tuh, kenapa setelah selesainya perang kok Ali bin Abi Thalib tidak menawan, menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang dan tidak merampas hartanya sebagai apa? Rampasan perang? Ghanimah. Enggak, malah sama Ali bin Abi Thalib dibalikno, Aisyah disuruh pergi ke Mekah, diantar sama pasukannya ke Mekah, disuruh ngantar sampai ke Mekah. Nah, itu alasan kenapa Ali dikafirkan sama orang Khawarij. Maka dijawab sama Abdullah bin Abbas, akuntum turidun an ya'khudha Aliyun ummahu ummal mu'minina Aisyah tasabyan wa ay ya'khudha amwalaha ghanimatan in qultum na'am faqad kafartum billahi binassil Qur'an an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Abdullah bin Abbas, loh sita, terus kalian pengennya Ali itu gimana? Apa kalian menginginkan Ali itu
menawan ibundanya sendiri, yaitu Aisyah, dan itu ibundanya orang-orang beriman. Kalau kalian mengatakan iya, harusnya Ali menawan ibundanya, wah durhaka kalian ini berarti. Iya kan? Masa kalian ridho ibu kalian ditawan? Antum ridho nggak ibu kita ditawan, jadikan sandera? Hah? Tawanan perang? Nggak ridho kita. Nah kalian ngapa ridho ibunya kalian ditawan? Kalau kalian mengatakan Aisyah bukan ibu saya, lebih parah, berarti kalian kafir kepada Allah. Karena di dalam surat Al-Ahzab tadi Allah menyatakan bahwa istri-istri Nabi adalah ibunda orang-orang beriman. Nah kalau kalian nggak mengakui Aisyah sebagai ibunda kalian, maka berarti kalian bukan orang yang beriman. Ya, maka wajib mencintai istri-istri Nabi. Ada khilaf di antara para ulama, mana yang lebih afdol, yang lebih mulia, antara Khadijah atau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ada khilaf di antara para ulama, siapa yang lebih afdol di antara istri Nabi, Khadijah atau Aisyah. Maka wallahu a'lam bisa digabungkan Khadijah. Ya, Khadijah itu wanita yang paling afdol di masanya. Sedangkan Aisyah itu wanita yang paling afdol di masanya. Ini keluar dari khilaf, keluar dari perbedaan, karena dalil-dalilnya sama-sama kuat. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan di mana Nabi SAW sangat mencintai Khadijah. Sebaliknya Nabi pernah ditanya, man ahabbun nasi ilaik, siapa manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan Aisyah. Wa minar rijal, tapi kalau dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Siapa? Abu Bakar. Ya, jelas. Maka dikatakan sama para ulama bahwa itu maksudnya ketika zamannya Aisyah. Ya, adapun tentang Khadijah yaitu di zamannya Khadijah. Nah, al-muhim kita mencintai mereka karena mereka ibunda kita. Wa yataraddawna anhum jami'an, dan ahlu sunnah itu senantiasa memintakan ridho kepada Allah bagi para sahabat. Makanya ketika disebut para sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhu. Ya, kita sebutkan. Apa bedanya radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu? Kenapa kok Abdullah bin Abbas itu mesti radhiyallahu anhuma? Iya, karena huma, dua orang itu mendoakan bapaknya juga, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi kalau ada sahabat yang bapaknya kafir, maka cukup anhu, anak itu yang didoakan, bapaknya gak usah. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu apa? Anhu apa huma? Anhu. Abu Jahal kok didoakan? Enggak. Baik. Wa yatabarrauna min tariqatir rawafid alladzina yubghiduna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ahlu sunnah itu berlepas diri dari jalannya orang-orang Rafidhah, ya, orang-orang Khawarij, yang mereka ini membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yasubbunahum wa yughluna fi ahlil bait. Mereka membenci sahabat, mencaci sahabat. Di sisi yang lain mereka ghulu terhadap ahlul bait yang tadi kita singgung itu. Ya, berlebih-lebihan kepada ahlul bait. Dan lucunya Syiah ini, ahlul baitnya itu yang sesuai dengan selera mereka. Padahal definisi ahlul bait adalah yaitu siapa saja yang memiliki kekerabatan dengan Nabi SAW. Nah, kalau antum lihat seperti Al-Hasan, Al-Husain, mereka ini punya istri-istri dan masing-masing istri itu punya anak-anak. Tapi kenapa kok hanya satu istri saja yang dijadikan sebagai ahlul bait sama orang-orang Syiah? Yaitu istri dari putri Raja Persia, yang ketika di zaman Umar ibn Khattab dinikahi oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa hanya dari jalur ini saja yang mereka muliakan? Padahal banyak istri-istrinya
Al-Husain, tapi nggak jadi ahlul bait di sisi mereka. Ya, apalagi dari Al-Hasan, ya dari jalur Al-Hasan. Ini mencela-mencelinya orang-orang Syiah. Ya, mungkin yang ingin diangkat sama mereka adalah keturunan Persianya. Karena orang-orang Rafidhah ini bisa dikatakan mereka ini adalah kepanjangan tangan dari Al-Majus, orang-orang Majusi Persia. Wa yarfa'unahum fawqa manzilatihim. Orang-orang Syiah itu mereka ghulu terhadap Ahlul Bait, melebihi kedudukan mereka. Dilebih-lebihkan kedudukannya. Seperti bahkan mereka mendudukan Ahlul Bait itu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau antum baca kitab-kitab hadisnya Syiah, enggak usah baca wis. Ya, cuman saya yang pernah baca, tak kasih tahu. Baru membaca daftar isinya saja itu judulnya ngeri-ngeri jamaah. Di antara judulnya itu yang kita ingat, Annal a'immah ya'lamuna mata yamutun wala yamutuna illa bikhtiyari anfusihim. Para imam-imam, maksudnya imam-imam itu adalah Ahlul Bait itu tadi. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, ya, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Ja'far As-Shadiq, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Kadhim, sampai yang ke-12 siapa? Siapa yang ke-12 yang sengiden nih kalau saya? Imam yang ke-12 sekarang, yang katanya sekarang ini sembunyi di dalam gua. Yang nanti akhir zaman itu akan keluar. Al-Mahdi. Al-Mahdi. Iya, yang ke-12 itu. Ini 12 imam ini kata mereka itu tahu kapan mati. Dan mereka tidak mati kecuali dengan pilihan mereka sendiri. Wah, bukan pilihan Allah, tapi pilihan mereka sendiri. Kemudian ada judulnya bab Annal a'immah la yakhfa alaihim syai'un fil ardi wala fis sama. Para imam-imam itu tidak ada yang tersembunyi bagi mereka, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Antum tahu ini ayat dalam Al-Quran. Innallaha la yakhfa alaihim syai'un fil ardi wala fis sama. Tapi mereka jadikan itu kepada para imam-imam. Ya, maka nggak heran kalau orang-orang Syiah ini dikafirkan oleh para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, apakah orang-orang Syiah ini mereka kafir semuanya? Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, iya, alimuhum wa jahiluhum wa awamuhum. Mereka semua kafir, entah ulamanya, seawam-awamnya kafir juga. Seawam-awamnya kafir juga orang-orang Syiah. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang tidak mengkafirkan awam-awamnya Syiah. Ya, tidak mengkafirkan awam-awamnya Syiah. Tapi wallahu a'lam, ya, orang-orang Syiah mereka adalah kufar, orang-orang kafir. Kama yatabarrauna min tariqatin nawasib alladzina yu'dzuna ahlal bait biqaulin aw amal. Ahlu sunnah berlepas diri dari Rafidhah dan juga berlepas diri dari nawasib. Apa itu nawasib? Yaitu firqah yang memerangi, membenci ahlul bait. Seperti mereka mengatakan ahlul bait itu nggak ada kedudukannya, sama seperti manusia biasa, meskipun mereka beriman dan bertakwa, sama seperti kita. Ya, mencela ahlul bait, memerangi ahlul bait. Maka kita berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Ahlus sunnah pertengahan. Ahlul bait wajib dicintai, namun dudukkan mereka pada kedudukannya. Jangan ghulu dan jangan jafa. Ya, jafa ini artinya meremehkan. Jangan berlebihan dan juga jangan meremehkan. Sebagaimana sifatnya Ahlus Sunnah senantiasa di mana? Di pertengahan. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Mengenai kecintaan kepada Rasulullah, ada sebagian ustaz mengatakan bukti cinta kepada seseorang itu ungkapannya bisa melampaui batas. Ada seperti ini.
ungkapan-ungkapan cinta itu bisa melampaui batas, sehingga ketika ada kalimat syair ya Rabbi bil Mustafa balik maqos idana, itu menurut mereka majas, itu hanya ungkapan cinta yang melebihi. Kok sampai dikatakan syirik? Enggak, itu bid'ah. Dan yang kedua, mereka juga mengatakan kalau ini ditafsirkan orang-orang fikih, ya tidak nyambung. Orang cinta itu syairnya melampaui batas, begitu. Jawabannya gimana? Iya. Sudah tahu melampaui batas, ya kenapa dilakukan? Ya kan, kita tahu, Anda tahu, diakui sendiri bahwa ini melampaui batas. Ya kenapa kok saya pakai pancet diungkapkan? Oh enggak karena cinta. Iya, cinta-cinta, cuman namanya cinta itu harus sesuai dengan porsinya, harus sesuai dengan batasannya. Nggak boleh kita melebih-lebihkan cinta, itu nggak boleh. Sangat cinta, iya sangat cinta. Maka sangat cinta itu harus diikat dengan syar'i, diikat dengan syariat. Nggak boleh di los gitu, akhirnya jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Kita cinta kepada istri, ya ketika kita sangat cinta kepada istri, ini akan menyebabkan kita terseret dalam perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sebagaimana sebagian suami saking cintanya sama istri, akhirnya menyebabkan dia durhaka sama orang tuanya. Kan gitu kan? Ya, saking cintanya sama istri hanya durhaka sama orang tua. Saking cintanya sama istri rela melanggar syariat. Ya, belani dia mungkin korupsi demi untuk menyenangkan istrinya. Belani dia mencuri demi untuk menyenangkan istrinya. Nah, ini gak boleh. Cinta tapi harus diikat dengan apa? Syariat. Harus diikat dengan hukum-hukum syar'i. Gak boleh dilepas begitu saja. Paham sama? Ya, maka kalau sudah diakui itu melampaui batas, ya kenapa masih diucapkan? Itu kadang-kadang yang lucu. Tapi kalau ungkapan Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana itu bukan syirik. Tapi itu adalah bid'ah. Karena dia bertawasul dengan kedudukan Nabi SAW. Ya Rabbi. Lihat, dia memanggil Allah. Nah, ini sudah benar. Yang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa, dengan kedudukan Mustafa, yakni Nabi SAW. Ini tawasulnya. Ini perantaranya. Baligh maqasidana, sampaikan cita-citaku, tujuan-tujuanku, kabulkan tujuan-tujuanku. Maka ini jatuhnya bid'ah, karena Nabi, para sahabat tidak pernah tawasul dengan kedudukannya. Nabi tidak pernah tawasul dengan kedudukan. Yang ada tawasul itu cuma 3 yang syar'i. Tawasul dengan asma wa sifat, tawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan, dan tawasul dengan orang soleh yang masih hidup yang ada di hadapan kita. Ya, itu tawasul yang diperbolehkan. Adapun selain itu, kalau nggak syirik maka bid'ah dalam agama. Kalau sampai yang ada syamsun atau anta syams, menggelari Nabi. Nah, itu bid'ah. Menggelari Nabi dengan gelar-gelar yang berlebihan, gelar-gelar yang tidak syar'i, itu jatuhnya bid'ah di dalam agama. Ya, bukan kesyirikan. Nah, Agifna ya Rasulullah, Ustaz. Saya lagi musim-musimnya lagu-lagu Islam, Ustaz. syirik itu. Allah agifna ya Rasulullah. Ya, yang dipanggil Rasulullah. Ya, dia minta tolong kami ya Rasulullah. Ya, al-ghauth ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Ya, padahal dia minta tolong dalam perkara-perkara yang tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah. Itu kekhususan Allah, maka mintanya harus kepada Allah. Kalau minta tolong kepada minta tolong dalam perkara-perkara yang manusia bisa melakukannya, maka bukan syirik. Ya, saya misalnya minta tolong sama antum, tolong ambilin air minum. Ya, wahai fulan, tolong ambilin air minum. Nah, ini bukan kekhususan Allah, manusia juga bisa. Maka enggak termasuk apa? Syirik.
Tapi kalau minta tolong ketika ditimpa musibah, minta tolong ketika sakit misalnya, maka tidak ada yang bisa mengangkat ini kecuali siapa? Allah. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kau ditimpa musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah, maka itu kekhususan Allah. Nabi Ibrahim juga mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang bisa menyembuhkanku. Maka ini nggak boleh diminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yakini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendengar dan tidak mengetahui kondisi umatnya sekarang. Nggak akan mendengar dan nggak akan tahu kondisi umatnya sekarang. Apa dalilnya? Yaitu kisah yang disampaikan Nabi tentang telaga. Ya, pernah kita sampaikan tentang telaga. Yaitu ketika datang orang-orang pengen masuk telaga, kemudian diapakan? Dihalangi. Nabi mengatakan ummati, ummati, itu umatku, umatku. Maka kemudian dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Nabi nggak tahu kondisi umatnya. Ya, jangan dianggap Nabi masih keliaran, keliling-keliling, hadir di majelis-majelis gitu, berdiri menyambut Nabi. Enggak, ini tidak ada dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Itu masuk syirik atau masih bid'ah? Yang tadi yang diucapkan itu syirik. Nah, itu bid'ah. Iya, kebid'ahan. Karena meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Yaitu Nabi dianggap masih hidup. Tapi kalau itu membuat dia akhirnya minta-minta kepada Nabi, nah ini baru syirik. Bid'ah plus syirik. Nah, terus syair mengenai perang Badar, Tola'al Badru alaina, ada dalam sirah. kalau dalam sirah ada, cuman didhaifkan riwayatnya oleh para sahabat. Apalagi kalau dilihat dalam sirah, nggak nyambung antara nyanyian Tola'al Badru dengan hijrahnya Nabi ke Madinah. Nabi ketika hijrah ke Madinah itu ke selatan dulu, dari kota Mekah ke selatan dulu. Ini Mekah. Nah, nggak bawa pulpennya. Tapi ini Mekah, ini Madinah. Madinah mananya Mekah? Utara. Nabi ketika hijrah nggak langsung ke atas, ke utara enggak. Tapi Nabi ketika hijrah sama siapa hijrahnya? Sama Abu Bakar. Nabi ke selatan dulu. 3 hari Nabi sembunyi di mana? Di Gua Thur. Gua Thur 3 hari. Kemudian setelah itu Nabi baru ke Madinah, bukan lewat jalur utama, tapi lewat pesisir. Nabi lewat pesisir. Nah, nyanyian Tola'al Badru alaina min thaniyatil wada. Thaniyatil wada itu ada di utara Madinah. Berarti Nabi SAW itu harusnya muter sampai utara baru masuk ke Madinahnya. Padahal itu bukan jalurnya Nabi. Ya, itu bukan jalurnya Nabi SAW. Ya, wallahu alam, tidak ada riwayat yang sahih tentang hal itu. Kalaupun dipaksakan itu sahih, ya itu bukan suatu zikir yang kemudian tatkala dibaca sama seseorang mendatangkan pahala, enggak. Itu hanya kebiasaan para sahabat suka menyenandungkan apa? Syair untuk menyemangati mereka. Kebiasaan orang-orang Arab gitu. Yang sahih seperti misalnya ketika bangun Masjid Nabawi. Ketika bangun Masjid Nabawi, mereka menyenandungkan syair-syair. Ya, nasyid-nasyid, tapi nasyid yang tidak diiringi dengan musik. Ya, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu ladzaka minnal amalul mudallalu. Apabila kita duduk-duduk saja, la in qa'adna, kalau kita duduk-duduk saja, wan nabiyyu ya'malu, sedangkan nabi saja bekerja membangun masjid, ladzaka minnal amalul mudallalu, sungguh itu adalah perbuatan yang tersesat dari kami. Apa lanjutannya itu? Lupa saya. Allahumma arham al-ansar wal muhajir.
lupa, wal muhajirah. Ya Allahumma irham al-ansar wal muhajirah. Lupa. Intinya mereka menyenandungkan itu untuk menyemangati saja. Bukan dijadikan sebagai zikir yang mereka yakini itu sebagai bentuk ta'abbud. Apa ta'abbud? Peribadahan kepada Allah. Enggak. Itu kebiasaan orang-orang Arab, mubah seperti itu. Ya, tapi kalau dijadikan di zaman sekarang ini sama sebagian orang, Thala al-Badru ini seperti apa? Zikir. Tanya sama mereka, ini ta'abbud, ibadah iya. Saya ketika membaca Thala al-Badru alaina itu mendapatkan fadilah, yang mendapatkan keutamaan ini dan ini. Ini bid'ah di dalam agama. Nah, wallahu a'lam. Baik jamaah, anak kira ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.